Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dan selamat tahun baru 2026. Malam ini adalah malam terakhir kita menyelesaikan renungan malam dari buku We Shall Receive Power, atau Engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White. Namun firman Tuhan tetap berlanjut kita pelajari dan mengulanginya kembali, di mana topik dan inti pelajarannya adalah Yesus Kristus yang kita terima oleh kehadiran Roh-Nya di dalam hati kita. Oleh sebab itu, renungan malam di tahun 2026, kita akan belajar dari buku God's Amazing Grace, atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan. Sebelum kita mendengarkan renungan malam yang terakhir ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang oleh pertolongan kuasa-Nya, kami akhirnya meraih kemenangan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat, penyertaan, dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami, bahkan sepanjang tahun 2025. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga iman kami tetap teguh kepadamu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Warti Siregar. Kepada Ibu Warti, kami persilahkan. Renungan pada malam ini berjudul Akhirnya Meraih Kemenangan. 31 Desember 2025. Ayatnya adalah di Ibrani 10 ayat 37 dan 38. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku peziarah, kita masih berada di tengah bayang-bayang dan kekacauan aktivitas duniawi. Tapi segera Juru Selamat kita akan muncul untuk membawa pembebasan dan kedamaian. Marilah kita dengan iman memandang kehidupan kekal yang diberkati, seperti yang digambarkan oleh tangan Allah. Dia yang mati untuk dosa-dosa dunia sedang membuka lebar pintu-pintu Firdaus bagi semua orang yang percaya kepadanya. Segera pertemuan akan berakhir, kemenangan akan diraih. Segera kita akan melihat Dia yang menjadi pusat harapan kita akan hidup kekal. Dan di hadiratnya cobaan dan penderitaan hidup ini akan tampak seperti tidak ada artinya. Hal-hal yang dahulu tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 35-37. Pandanglah ke atas, dan biarkan imanmu terus bertambah. Biarlah iman ini membimbingmu di sepanjang jalan sempit yang menuntunmu melalui gerbang kota menuju tempat yang agung di luar sana.
masa depan kemuliaan yang luas dan tak terbatas yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ditebus. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Bangsa-bangsa yang diselamatkan tidak akan mengenal hukum lain selain hukum sorga. Semuanya akan menjadi keluarga yang bahagia dan bersatu, mengenakan jubah pujian dan syukur. Di atas pemandangan itu bintang-bintang pagi akan bernyanyi bersama, dan anak-anak Allah akan bersorak gembira. Sementara Allah dan Kristus akan bersatu dalam menyatakan, tidak akan ada lagi dosa, dan tidak akan ada lagi kematian. The Review and Herald 1 Juli 1915. Demikianlah renungan pada malam ini dibawakan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Warti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, masing-masing kita dengan iman memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Kita menerima kasih karunia serta kekuatan untuk menang. Kita dipanggil untuk berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kasih, serta menolong sesama membentuk karakter yang serupa dengan karakter Yesus Kristus. Tujuannya adalah membawa diri sendiri dan orang lain kepada keselamatan dan bertanggung jawab menjaga serta menolong jiwa-jiwa agar tidak jatuh ke dalam godaan, sambil terus bertumbuh menuju kesempurnaan karakter. Yang pada akhirnya, karakter yang serupa dengan karakter Kristuslah yang kita bawa ke surga. Roh Nubuat di dalam buku Our High Calling, halaman 91, paragraf 4, berkata, manusia diberi bagian dalam perjuangan besar untuk hidup kekal ini. Ia harus menanggapi pekerjaan Roh Kudus. Akan dibutuhkan perjuangan untuk menembus kekuatan kegelapan. Tetapi Roh yang bekerja di dalam dirinya dapat dan akan mewujudkannya. Tetapi manusia bukanlah instrumen pasif untuk diselamatkan dalam kemalasan. Ia dipanggil untuk mengerahkan setiap otot dalam perjuangan untuk keabadian. Namun Allah lah yang menyediakan efisiensi tersebut. Apabila kita memperhatikan dan mengikuti renungan malam sepanjang tahun 2025, yang mana janji Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 telah dipenuhi. Rohnya dicurahkan dan para murid menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menembus kegelapan dunia ini dan banyak jiwa dipanggil dalam perjuangan untuk kehidupan kekal. Mereka datang kepada Yesus dan ditobatkan. Inilah teladan kehidupan jemaat mula-mula. Hal yang sama juga menjadi bagian kita sekarang ini. Dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati, kita keluar untuk menyaksikan Yesus, anak Allah, yang sudah menang mengalahkan setan dan kuasa mautnya. Sehingga banyak jiwa yang datang bertobat dan diselamatkan. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa maknanya tinggal di dalam Yesus? Roh Nubuat di dalam buku The Desire of Ages, halaman 676, paragraf 2 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti menerima rohnya secara terus-menerus. Hidup dengan penyerahan tanpa syarat kepada pelayanannya. Saluran komunikasi harus selalu terbuka antara kita dan Tuhan kita. Seperti ranting pohon anggur yang terus-menerus menghisap getah dari pohon anggur yang hidup. Demikian pula
kita harus berpegang teguh pada Yesus dan menerima dari Dia melalui iman, kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Tinggal di dalam Yesus, kita menerima kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Dengan kesempurnaan karakter inilah kita mewarisi kerajaan surga. Inilah pentingnya tinggal di dalam Yesus melalui kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Apakah karakter Yesus tersebut? Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 58, paragraf 3 berkata, mereka yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lama, melainkan dengan iman kepada Anak Allah. Mereka akan mengikuti langkah-langkahnya, memantulkan karakternya, dan menyucikan diri sebagaimana Dia adalah suci adanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dari kutipan ini kita pahami bahwa kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah roh yang adalah karakternya. Jadi, tinggal di dalam Yesus, kita memantulkan karakternya dan menyucikan diri, serta Yesuslah yang mengerjakannya dalam diri kita. Kita pun dapat mengalahkan dosa. Kiranya renungan malam sepanjang tahun 2025 menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita, agar tinggal di dalam Yesus Kristus dan menerima kehadiran Roh-Nya terus-menerus serta berbuah. Maka di dalam Yesus kita menjadi saksinya, mengabarkan kebenaran kepada sesama, dan akhirnya kita pun akan meraih kemenangan dan berbahagia sebab akan melihat Allah dan mewarisi kerajaan surga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Dengan tinggal di dalam Yesus, akhirnya kami akan meraih kemenangan atas dosa dan mengalahkannya. Biarlah kami menapaki hari-hari kami di tahun 2026 dengan hidup suci di hadapan-Mu dan menuruti kehendak-Mu. Oleh sebab itu, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan kami siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali dan diangkat untuk mewarisi kerajaan surga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.